Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasawina Salsabila dari kelas A dengan NIM 250701600033. Saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan sosio-emosi pada dewasa awal. Tahap pertama itu adalah perkembangan sosio-emosi pada dewasa awal. Masa dewasa awal itu mencakup usia 20-40 tahun. Merupakan fase krusial. Pada tahap ini tuh biasanya individu mulai memikul tanggung jawab berat, membangun kemandirian penuh, dan menetapkan pola hidup yang lebih intim. Pada slide ini saya akan menjelaskan karakteristik emosional dan juga kepribadian. Yang pertama ada masa ketegangan emosional, di mana persoalan kompleks dari karir, pernikahan, ataupun finansial merupakan penyebab tekanan emosional yang tinggi. Yang kedua, ada orientasi tugas menurut Anderson, yaitu individu yang matang mulai mengalihkan fokusnya dari ego atau perasaan menuju orientasi tugas dan juga tujuan yang lebih realistis. Yang ketiga, ada kemandirian penuh. Terjadi pemutusan ketergantungan secara ekonomi, sosiologi, maupun fisiologis dari orang tua. Yang keempat merupakan usia kreatif. Pada karakteristik emosional dan kepribadian pada masa ini, individu itu cenderung bangga dengan keunikan diri dan berani mengeksplorasi minat yang berbeda dengan orang lain. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan teori hubungan interpersonal dan juga keintiman dari masa ini. Yang pertama ada teori intimasi versus isolation dari Erik Erikson. Fokus utamanya adalah membangun hubungan akrab tanpa kehilangan identitas diri. Kegagalan dalam fase ini menyebabkan isolasi dan juga kesepian. Kedua, ada segitiga cinta dari Robert Sternberg. Itu melibatkan keseimbangan antara intimasi atau kedekatan emosional, passion atau daya tarik fisik, dan juga komitmen atau keputusan kognitif untuk setia. Mungkin dari teori ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teori ketiga, yaitu cinta romantis. Pada dewasa awal, hubungan didasarkan pada jalinan emosi yang rumit dan juga afeksi yang kuat untuk persiapan menuju pernikahan yang sah. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep segitiga cinta dari Robert. Dalam psikologi perkembangan sendiri, dewasa awal dari teori ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana kualitas hubungan romantis berubah dan juga berkembang. Dari teori ini, menurut Robert, cinta yang lengkap terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, ada keintiman atau intimasi, yaitu elemen sosial yang melibatkan kedekatan, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan juga rasa saling terhubung. Ini adalah fondasi dari rasa nyaman dengan pasangan. Yang kedua, ada gairah atau passion, elemen motivasi yang didorong oleh daya tarik fisik, hasrat seksual, dan juga romansa. Pada awal dewasa, elemen ini biasanya sangat dominan. Yang ketiga adalah komitmen. Elemen kognitif berupa keputusan untuk tetap bersama pasangan dalam jangka waktu yang panjang melalui suka maupun duka. Ini adalah merupakan faktor yang menjaga kestabilan hubungan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang dinamika sosial dan peran baru pada dewasa awal. Oke, yang pertama ada keterasingan sosial. Terjadi peregangan hubungan dengan kelompok teman sebaya atau peer group karena individu mulai terserap dalam peran baru sebagai pekerja maupun pasangan. Yang kedua ada transisi keluarga, meliputi 2 fase penting nih teman-teman. Yang pertama ada keluar dari keluarga asal untuk hidup mandiri dan juga lebih privasi. Yang kedua ada penyatuan 2 individu dari keluarga yang berbeda untuk membentuk sistem keluarga yang baru. Oke, pada slide ini saya akan melanjutkan dinamika sosial dan peran baru. Yang pertama tadi kan ada keterasingan sosial nih. Yang kedua itu ada transisi keluarga, dan juga pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan nilai, di mana nilai-nilai masa remaja berubah menjadi lebih objektif dan juga terbuka terhadap kritik karena interaksi sosialnya lebih luas dan juga heterogen. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan 6 dimensi kematangan sosial dan emosi. Yang pertama ada perluasan diri, memiliki minat di luar diri sendiri. Yang kedua adalah hubungan hangat, mampu bersikap tulus dengan orang lain. Yang ketiga ada rasa aman emosional, memiliki kontrol diri yang baik. Yang keempat ada perspektif realistis, memahami kenyataan dan juga fakta secara objektif sebelum mengambil keputusan. Yang kelima ada keterampilan yang teruji, memiliki kompetensi dalam bidang yang ditekuni. Yang terakhir, ada self-understanding, memiliki pengetahuan mendalam tentang kelebihan dan juga kekurangan pada diri sendiri. Di slide ini saya akan menjelaskan dunia kerja dan juga karir pada dewasa awal. Pekerjaan bukan hanya soal ekonomi, tapi
juga identitas sosial, di mana pada tahap ini seringkali terjadi fenomena rendahnya loyalitas karena individu masih dalam tahap mencari pekerjaan yang paling menjamin kepuasan dan juga kelangsungan hidup jangka panjang. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Berikut merupakan daftar pustakanya dan juga mungkin untuk menambahkan pengetahuan yang lebih banyak untuk bisa membaca jurnal berikut. Terima kasih. Saya Naswa Minatul Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.